Apakah anak wajib menanggungnya meskipun ia sendiri dalam keadaan ekonomi yang sulit? Terima kasih. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjauhkan kita dari hutang. Malam nggak bisa tidur, siang linglung. Itu adalah punya utang. Pusing. Cuman kaidah atau rambu akhlak utang piutang itu indah di dalam Islam. Bagi yang meminjamkan uang, itu harus peminjaman karena Allah. Kalau demi keuntungan bukan dalam pinjam meminjam, tapi bisnis, investasi. Tapi kalau meminjam, jangan pakai tambahan, itu namanya riba. Sebab umumnya orang yang meminjam karena hajat, maka alangkah kejamnya ini orang ada temannya punya hajat, dia malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Makanya tidak diizinkan kalau kita minjamkan uang lalu kita menambah, namanya riba. Baik, sehingga waktu kita meminjamkan memang betul karena Allah, sehingga nanti ada jaminan semaya, namanya rohan itu ada jaminan. Sehingga di saat orang yang punya utang kok dia tidak mampu dan benar-benar tidak mampu, ingat ini, benar-benar tidak mampu, maka wajib bagi kita yang meminjamkan harus memberi tempo, tidak boleh memaksa, ngambil sana nggak boleh. Fanadhiratun ila maisarah, kita wajib memberi tempo, karena pada dasar yang kita saat meminjamkannya adalah karena Allah. Kalau Anda meminjamkan, jangan minjam bisnis, urusan dagang dan sebagainya, ini pinjaman. Maka kita wajib memberi tempo. Memberi tempo. Tidak boleh, sudah aku tambah tempo tapi nambah ya duitnya. Itu namanya riba. Yang saat ini terjadi, na'udzubillah, tambah kencet, haram dan dosa gede. Di sisi lain, bagi yang punya utang, hati-hati. Yang punya utang harus berusaha semaksimal mungkin. Selagi ada untuk membayar utang, hati-hati. Kok tidak membayar utang, ini biasanya kebiasaan, ini penyakit dan itu bisikan setan untuk mempersempit rezeki. Yang punya utang kok sudah mampu tidak membayar utang, sering menunda-nunda, dosa. Bahkan termasuk golongan dosa gede. Punya uang menunda-nunda. Ini kebanyakan memang begitu. Orang bayar utang itu susahnya setengah mati. Kalau lagi pinjam tuh punten nyon sewunya 16 kali, giliran ditagih itu malah lebih serem itu. Ah, ini jahat dia, lihat, nyungsep orang itu. Sudah ditolong tapi tidak punya adab. Pastikan kalau orang susah membayar utang sementara dia mampu, dia daftar fakir. Karena sudah Nabi mengabarkan akan disempitkan rezekinya. Kalau orang punya kemampuan ternyata menunda-nunda membayar utang. Nah, jika memang dia benar-benar tidak mampu, ya sudah. Selagi tidak mampu dia tunggu sampai mampu. Yang punya uang pun wajib memberikan tempo. Ini permasalahannya. Kalau ternyata tidak mampu, kok sampai mati tidak dosa. Ingat. Karena memang tidak mampu. Tapi kalau pura-pura tidak mampu, malaikat tahu, Allah tahu, nyungsep seksa nanti itu. Karena gimana? Memang tidak mampu, berusaha gagal, nggak bisa bayar utang. Kok sampai mati tidak dosa di hadapan Allah. Karena apa? Memang dia tidak mampu. Selesai. Artinya kalau ada orang meninggal dunia kemudian tidak membayar hutang, tidak dibebankan kepada siapapun utang itu. Selesai. Adapun ahli waris itu hanya wajib membayarkan utang jika orang yang meninggal mempunyai peninggalan. Itu nggak boleh mewaris. Jadi anak, apa kewajiban anak? Mengeluarkan harta warisan untuk bayar utang sampai habis utangnya. Bisa jadi harta sudah habis, utang belum kebayar semuanya. Ini kan pertanyaannya. Uang sudah habis, harta, utang belum kebayar semua. Bagaimana sisa utangnya? Tidak diwajibkan atau tidak menjadi beban anak. Tidak menjadi beban siapapun. Selesai. Karena sudah diambilkan dari hartanya, harta warisan. Yang nggak boleh adalah anak diam-diam mengambil harta warisan. Haram. Sebab harta waris baru diwaris setelah selesai 5 hal. Utang kepada Allah seperti kafarah, fidyah dan lainnya. Hutang kepada manusia kayak tadi, urusan zakat, wasiat, biaya perawatan jenazah. Setelah 5 dipenuhi baru dibagi. Setelah 5 belum dipenuhi nggak boleh dibagi. Nah ini
Tadi masih punya utang, nggak boleh kita mengambil harta orang tua kita yang telah meninggal sementara masih punya utang belum diberesi. Beresi dulu, maka anak durhaka diam-diam, nggak mau membayar utang orang tuanya, hanya pengen mengambil warisnya. Oh jahat. Sementara orang yang akhlaknya tinggi tadi pertanyaannya, sudah orang tuanya tidak punya apa-apa, sang anak, lah ini babnya beda, bab bakti. Sang anak merasa perlu untuk melunasi utang ayahnya. Memang secara hukum tidak wajib bagi saya, karena itu utang ayahku. Tapi kan saya sudah dimudahkan oleh Allah. Bukankah orang itu telah nolong ayahku? Dan haknya orang itu telah hilang diambil ayahku. Dan ayahku fakir, nggak punya apa-apa. Apa salahnya sih kalau saya membayarkan utang ayah saya? Ini baru istimewa. Sekarang yang kejam lagi, anak malah menghabiskan harta waris, tidak membayar utang. Wah, ini anak durhaka betul tuh. Sengsara anak itu. Tapi kalau ternyata seorang anak tidak menemukan harta orang tuanya, pada hakikatnya mereka tidak kewajiban membayar utang orang tuanya. Akan tetapi seandainya mereka ingin bayar utang, sukarela. Itu termasuk bagian daripada bektinya seorang anak kepada orang tuanya, membayar utang orang tua yang memang telah tidak mampu membayar utang. Ini dahsyat seorang anak semacam itu. Akan tetapi ingat, utang tidak pindah ke siapapun, tidak pindah ke arah, nggak ada warisan utang, nggak ada warisan utang. Yang ada adalah jika orang tua punya utang kok keburu meninggal dunia, utang dibayar dari harta peninggalan dan tidak boleh diwaris kecuali diberesi dulu utangnya. Sampai habis pun nggak ada masalah. Dan tidak bisa diwariskan kecuali diberesi utangnya semuanya. Kalau utangnya sudah tuntas, baru harta peninggalan itu dibagi. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik. Semoga Buya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan murid-muridnya diberi manfaat, ilmu yang manfaat. Buya mau bertanya soal was-was akidah. Saya sudah menyimak di YouTube Buya bahwa kalau hanya lintasan-lintasan yang tidak disengaja itu tidak dihukumi, dan orang yang ragu iman atau tidak itu tetap iman. Yang bermasalah yang dihukumi itu kalau ragu apakah mau iman atau tidak, seperti itu. Nah, masalahnya saya ini ketika ada lintasan-lintasan seperti itu saya bisa mengabaikan. Saya tahu itu tidak sengaja. Tapi masalahnya kalau ditanggapi terus saya sengaja mengucapkannya di hati, itu bagaimana hukumnya? Seperti ada lintasan murtad terus saya memikirkan mau murtad enggak ya? Nah, kata Buya kalau mau murtad atau tidak itu berarti dihukumi karena tarot dadafihi. Lalu kalau sengaja itu bagaimana? Diucapkan di hati. Seperti ketika sholat saya ada murtad-murtad seperti itu. Lalu saya mengucapkan di hati, nanti saja habis sholat murtad nggak apa-apa. Atau ada lintasan murtad-murtad seperti itu. Murtadnya sudah. Kayak seperti mau tanya seperti ini tadi. Nanti kalau tanya, oh, kamu jadi murtad gimana? Murtad ya sudah sekalian, nanti tanya gitu. Nah, yang seperti itu apa tidak termasuk ridho kepada kekufuran, kemurtadan? Jadi ada hadis yang mengatakan selama itu hadisun nafsi tidak dilakukan dan tidak diucapkan maka tidak dihukumi. Lalu bagaimana dengan yang dimaksud? Ya, yang dimaksud dengan kafir i'tiqadi itu bagaimana? Inti pertanyaannya, kalau disengaja di hati diucapkan itu dihukumi murtad atau tidak, Pak? Selain yang lintasan yang tidak disengaja itu. Intinya itu bagaimana saya tahu itu was-was atau bukan? Yang dihukumi atau tidak itu yang seperti apa? Yang dihukumi murtad di hati itu. Baik, terima kasih Bu ya. Masya Allah. Bismillah. Ada yang disebut dengan was-was. Was-was itu ada was-was syaitan, bisikan setan yang menjadikan kita ragu-ragu dan sebagainya terhadap sebuah yang selama ini kita yakini. Padahal kita sudah yakin, tapi mau diragukan, belum, tidak sampai ragu. Was-was ini dimulai dari was-was atau OCD lah, istilah modern. Was-was itu penyakit mental. Ada pertama was-was syaitan.
Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang membisikkan di hati manusia. Kalau ini sederhana. Cukup kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim akan hengkang, itu hilang was-was. Tapi ada was-was yang sudah mengarah kepada mental. Dan was-was ini sumbernya satu, mental yang sudah tidak sehat. Kalau kita gambarkan kulit selagi tidak sehat, kulit disiram air keras juga sakit. Ya kan? Karena air keras, kulit sehat disiram air keras kepanasan. Tapi kalau sudah kulit itu lagi nggak sehat, disiram air seger juga pedih. Jadi yang menjadi masalah selagi kulit itu bermasalah, disiram apa saja juga tetap pedih. Kalau sudah menjadi masalah adalah mentalnya, itu objek bisa berbeda-beda. Permasalahannya berbeda-beda. Sehingga dimulai dari was-was kebiasaan, itu akan berkembang nanti. Karena saat itu ini bahas masalah kebiasaan. Kayaknya saya belum mematikan kompor. Di perjalanan balik, padahal dia tahu kalau tadi sudah bunyi, klak, sudah dimatikan. Cuman was-was, kayaknya belum ngunci pintu. Itu was-was kebiasaan. Nanti akan meningkat was-was ibadah. Sebetulnya permasalahannya bukan urusan ibadah dan kompor, tidak. Di dalam dirinya sudah ada luka mentalnya itu. Kalau bahasa sederhananya luka. Jadi koreng mentalnya sudah ada. Sehingga waktu ngomong kebiasaan was-was. Di saat nanti bicara tentang ibadah, sudah wudhu. Tatanya sampai wudhu, bener enggak wudhu saya? Lalu sudah selesai wudhunya. Sehingga balik lagi was-was ibadah. Di saat kita ngomong akidah, nanti masuk was-was itu. Jadi sebetulnya menjadi masalah adalah mentalnya. Dan itu bukan mungkin orang oh ini was-was urusan wudhu saja. Oh enggak, nanti mandi besar. Sehingga kalau hubungan suami istri menjadi dingin, enggak enak. Kenapa? Kebayang mandi besarnya 2,5 jam sampai jebeber. Bahasa Jawa ini, sudah kedinginan sampai enggak waraknya. Ini karena apa? Karena memang mentalnya. Jadi kami himbau kepada yang punya masalah semacam ini, segera datang kepada ahlinya untuk menyelesaikan. Datang kepada psikolog. Bisa jadi nanti sampai derajat dia hubungan dengan psikiater untuk minum obat untuk membantu penyakitnya itu. Dan kita harus akui ada ahli dalam bidang ini. Ini adalah kalau was-was ibadah sampai wudhu aja susahnya setengah mati, takbir susahnya setengah mati, itu. Ini sakit dia. Harus dikasih sayangi. Termasuk dikasih sayangin untuk berobat. Termasuk diantaranya adalah was-was akidah. Ini adalah gambar tentang was-was akidah. Adapun jawaban untuk Anda untuk yang sebelum yang lainnya. Di dalam diri Anda itu was-was, Anda tidak usah khawatir. Kalau memang ada kekafiran sejati di hati Anda nggak akan bertanya saat ini. Itu selesai. Di saat Anda masih mau bertanya karena Anda itu orang beriman. Tapi yang kami amati positif, Anda ini terjangkit was-was. Tapi iman ada. Sebab kalau orang tidak beriman tuh gampang, nggak akan mau dekat majelis, nggak mau bertanya, selesai. Nggak pernah was-was lagi, orang tidak beriman kok. Ngapain was-was? Memang tidak beriman, sudah selesai. Apaan? Saya tidak percaya kok adanya ini. Ngapain tanya-tanya? Ini Anda. Lah Anda ini orang beriman, buktinya Anda bertanya. Kalau tidak ada iman di hati Anda tidak mungkin bertanya. Cuman Anda harus segera berbenah, berobat. Anda punya permasalahan di mental Anda. Ini adalah bahasa kasih kami, agar Anda tahu. Sebab urusan mental ini ada ahlinya. Pakar, Anda ngerti orang ahlinya. Jangan salah menafsiri, sebab hari ini itu masyarakat kita itu kurang melek urusan sisi ilmu ini, ilmu psikologi ini. Jadi yang sebab kadang-kadang ini mohon di masyarakat sudah tahu permasalahan mental dianggap ini adalah keramat. Wah, orangnya nggak pernah keluar rumah, dia ahli khalwah, padahal penyakit mental kalau ketemu orang gemeteran. Ini jadi serba salah. Ini kan kok nggak pernah keluar rumah, dari keluar rumah itu kerasa takut, mungkin menganggap orang kayak kucing, anjing semua. Ini kan kurang ajar malahan. Dipikir malah wali ini. Sehingga banyak orang-orang yang punya permasalahan mental dikeramatkan, nggak diupayakan untuk sembuh. Termasuk urusan ini keraguan atau bisikan. Tidak akan ragu. Kalau Anda yakin bahwasanya yang ada di hati Anda itu benar, tidak percaya ada Tuhan, Anda nggak akan bertanya. Tidak percaya ada Nabi, Anda nggak akan bertanya. Justru Anda bertanya, kemudian Anda gundah. Itu menunjukkan ada iman di hati Anda, cuman permasalahannya Anda punya permasalahan mental. Anda ingin waktu sholat nanti aja ada ngomongin. Enggak, itu ada iman di hati Anda. Kalau memang keyakinan itu nggak usah nunda nanti. Kalau Anda yakin hari ini, ya hari ini.
Orang yakin tuh nggak ada istilahnya, saya yakin setengah jam lagi. Loh gimana? Yakin hari ini, yakin kan sesuatu yang difahami oleh akalnya. Kemudian diyakini oleh hatinya, yakin ya yakin. Selagi seseorang meyakini, naudzubillah, tidak adanya Tuhan, ya sudah, hari itu sudah langsung, nggak usah aku nanti lagi. Bahkan tidak perlu banyak bertanya kayak seperti penanya ini. Penanya ahli iman, Anda punya iman, fahami ini. Cuman Anda punya permasalahan di mental Anda, kota terdekat Anda, cari pakar atau psikolog yang bisa membantu Anda, ngobrol dengan dia. Sebab permasalahannya bukan sekedar Anda urusan akidah, pasti Anda punya kebiasaan-biasaan ngomong sama orang bolak-balik, nggak mudah paham, kemudian urusan wudhu dan sebagainya. Bisa jadi Anda seperti itu. Maka himbauan kami adalah pertama, itu menunjukkan Anda bertanya sampai saat ini, menunjukkan ada iman di hati Anda, akan tapi Anda harus segera berobat ya. Berobat, datang kepada ahlinya untuk dibimbing, tentunya psikolog yang juga mengerti sisi Islam, sisi agama. Psikolog adalah ada dalam Islam dari dulu, dari masa ke masa sudah ada. Cuman istilah-istilah modern yang disebutkan oleh pakar-pakar psikolog baru ini memang tidak ada. Imam Ghazali sendiri dengan kitab Ihya-nya, bagian membersihkan hati, menata hati dan sebagainya. Imam Ghazali juga membahas tentang was-was dengan panjang lebar. Bahkan termasuk orang yang paling enak dengan orang was-was adalah Imam Ghazali. Itu adalah juga meninjau dari sisi, sebenarnya kalau bahasa sekarang adalah sisi mental, sisi psikologi. Baik, datanglah kepada ahlinya, insya Allah nanti Anda akan ketemu jawabannya, ketemu solusinya. Yang jelas semua yang punya permasalahan was-was, jangan ditafsiri salah. Sebab kadang-kadang orang wudhu was-was, itu dianggap, wah orangnya hebat, orang yang ihtiyat, hati-hati, khusyuk banget dia sholat. Allah. Justru dia kasihan, dia diganggu oleh dirinya sendiri. Wong padahal dia di dalam sholat ingat wudhu, kan aneh bagaimana bisa sholat. Allahu Akbar, sandalnya kekecian, kelengkengku tadi turun di lantai, lantainya nggak pernah dicucikan. Wah ini kelengkeng, nyangkut. Wah ini macam-macam. Ini orang kena was-was itu adalah tidak akan khusyuk. Sehingga Imam Ghazali paling marah dengan orang kena was-was. Segera berobat. Jadi was-was ada dua, was-was syaitan, bisikan syaitan. Kalau bisikan syaitan mudah diusir. Tapi kalau was-was ada dalam diri kita, nggak bisa diusir. Kecuali kita berusaha untuk sembuh dengan dibantu oleh orang-orang yang mengerti tentang ilmu ini. Tapi kuncinya adalah diri Anda sendiri merasa bermasalah dalam urusan mental Anda. Kemudian yang kedua, Anda sendiri yang ingin sembuh. Kemudian baru uluran tangan itu adalah sah. Kalau Anda tidak merasa kecebur di kubang, kemudian Anda juga tidak mengulurkan tangan, orang begini-begini Anda ketawain nanti. Jadi sadari kalau Anda punya masalah, ulurkan tangan Anda, nanti akan ditolong oleh ahlinya. Dan mintalah kepada Allah, karena penyakit mental adalah juga penyakit, seperti halnya penyakit fisik yang harus diperhatikan. Dan bagi yang diuji oleh Allah dengan penyakit mental, dengan kesabarannya, lalu berusaha untuk berobat, maka dia termasuk dalam kasih sayang Allah. Seperti orang penyakit fisik. Orang yang diuji Allah dengan penyakit fisik, kemudian dia sabar dan berusaha untuk berobat, obatnya jadi pahala, dan sakitnya menjadi pahala. Sama, orang punya penyakit mental juga sama. Dia dengan kesabarannya, berusaha untuk sembuh, dia juga mendapatkan pahala. Sama, fisik. Sakit mental, sakit fisik, sama-sama perlu dikasih sayangi. Kalau Allah menyebutkan, aku bersama orang-orang sakit, termasuk orang yang sakit mental. Bukan untuk kita hinakan, bukan untuk kita rendahkan. Ayo yang punya penyakit mental, ayo bangkit, ayo sembuh. Bareng-bareng ya, sembuh. Kita tolong mereka untuk sembuh, kita datangkan ahlinya. Dan kepada siapapun yang punya ilmu ini, Anda harus dermawan dengan ilmu Anda. Berlatih semakin maksimal, rajin menolong, karena di sana banyak orang punya permasalahan mental yang banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Urusan keabdolan seorang berkurban utuhnya gitu. Karena di kampung saya, di desa saya ini kebanyakan ada yang naruh kulitnya gitu loh. Ada kulit kambing, sapi gitu. Ditaruh di mana? Ya di masjid gitu. Sama gitu. Demikian maksudnya tidak dibagi begitu gimana? Tinggal maksudnya naruh ke masjid gitu. Kambing kulitnya dong, nggak ada dagingnya? Nggak ada dagingnya. Nah karena ini kan masalah kan, ini saya alhamdulillah baru jadi anggota DKM gitu. Baru kurang lebih 4 bulan 6 bulanan. Ya. Terus apa yang dibagi kalau tidak ada dagingnya? Kambingnya disembelih di mana? Sembelihnya banyak kan ada yang di rumah gitu. Nah makanya saya minta tanya buat ngambil kepercayaan masyarakat gitu ya.
Dan keabdolan untuk orang yang berkurban ya. Ya demikian juga mau ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawaban saya tepat nanti. Pertama adalah korban adalah satu anjuran, satu ibadah yang spesial di bulan haji, tidak ada di tempat lain. Ini ibadah bulan khusus. Nyembelih korban, kalau nyembelih kambing kapan saja ada, tapi menyembelih atas nama korban hanya di bulan haji saja. Dan disunahkan setiap orang, dan disunahkan setiap tahun, dan hukumnya sunnah. Itu menyembelih korban. Sunnah setiap tahun, sunnah setiap orang. Kemudian semakin banyak yang kita keluarkan, itu semakin baik. Biarpun kalau hukumnya sunnah, saya nyembelih korban kambing satu untuk saya boleh makan daging saya, daging itu sepuas-puas saya. Bisa saya bagi 3, saya pribadi nyembelih kambing korban. Bisa saya bagi 3, sepertiga saya bagikan, sepertiga saya hidangkan untuk orang yang jadi tamu di rumah saya, sepertiga saya makan untuk saya. Bisa semacam itu. Korban itu seperti itu. Akan tapi kaidahnya sederhana. Semakin banyak yang dikeluarkan tentu semakin baik. Dan yang punya korban boleh makan, kecuali korbannya korban nadar. Aku jadikan nadar, aku nadar untuk korban tahun ini, maka korbannya tidak boleh mencicipi sedikit pun. Baik, kemudian urusan kepanitiaan, bisa jadi di masjid lebih bagus supaya kambing dikumpulkan lebih banyak sehingga bisa rata ke masyarakat. Bisa jadi di rumah lebih bagus di saat di masjid nggak benar. Sebab mohon maaf, tolong ingatkan kepada tukang sembelih. Sebab suatu ketika kita menemukan tukang penyembelih sapi ini tak taunya, tidak tahu bagaimana tradisi di sebuah kampung. Apakah di sini? Wallah alam. Jadi yang nyembelih itu langsung ngambil paha sapi satu dibawa pulang. Ini penyembelih yang kurang adab ini. Dan dipercaya seperti itu di kampung. Penyembelih sapi digaji. Kalau dia mendapatkan daging dari kambing bukan sebagai upah. Tidak boleh diupahi dari korban, digaji dia, dikasih uang. Dan dia berhak mendapatkan bagian daripada kambing korban, tapi tidak boleh dia ngatur seperti itu. Sehingga orang nyembelih kambing di masjid, nyembelih ke sapi jadi malas. Kenapa? Separuh sampil sama ininya diambil oleh tukang sembelihnya. Ada di situ, begitu. Ada. Banyak, gimana itu? Itu ustadznya yang nggak ngingetkan itu. Atau ustadznya sendiri yang jadi penyembelih korban. Langsung pengen ngambil yang gede di rumahnya, problem itu. Ada. Bukan seperti itu. Jadi supaya tidak jadi kecemburuan, akhirnya itu sebetulnya dia ingin mengambil lebih atas nama penyembelih korban. Yang menyembelih korban nggak boleh kita gaji daripada kita beri dari sembelihan korban. Tapi kita gaji dari uang sendiri, uang bebas. Kalau dan setelah itu dia berhak mendapatkan daging korban seperti jamaah yang lainnya. Seperti cara pembagian yang sudah disepakati di situ. Kemudian kalau di masjid tentunya banyak hal ya, adab tata krama, kebersihan, kesucian masjid harus dijaga, jangan besoknya langsung bau, kotor dan seterusnya. Adapun kulit juga kulit harus dibagi, kulit itu dibagi bukan untuk diambil tukang sembelihnya, tidak boleh jadi gaji. Jadi gaji untuk tukang sembelihnya. Kulit harus dibagi juga. Tidak boleh dijadikan pengganti upah penyembelihan. Dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh dijual. Kecuali mazhab Hambali, ini kemudahan ya. Karena hari ini orang susah mengolah kulit. Kadang bingung numpuk kulit itu. Sehingga kalau 20 kambing, ya 20 kambing, 20 apa? Kulit numpuk. Sebab hari ini beda dengan zaman dulu. Kami masih ingat zaman dulu, kalau bagi daging itu kulitnya dipotong. Sehingga kami masih ingat ada bambu untuk gantungin daging. Di ujungnya paling atas sih ada seliwir-seliwir kulitnya itu. Ada tambahan kulitnya. Itu kulitnya juga dibagi. Cuman jika kulit tidak dibagi karena orang susah mengolahnya dan jangan mubadir, bisa dijual. Menurut mazhab Hambali, setelah dijual, uangnya dikembalikan untuk dibagi bersama daging tadi. Untuk tambahan. Bukan dimiliki oleh tukang jagal, tukang sembelihnya dan seterusnya. Adapun kita menggunakan jasa-jasa, misalnya kita tidak pandai menyembelih,
Kepada tukang jahal kita sifatnya membayar. Tukang jagal kita membayar. Tidak boleh upahnya dari kepala, kambingnya enggak. Membayar. Hati-hati. Karena kepala kambing dikembalikan, dibagi-bagi kepada siapa saja yang bisa. Mungkin ada orang ini saya nggak senang dagingnya, saya senang kepala kambingnya. Oke, diatur. Baik seperti itu. Jadi yang mana yang lebih masalah itulah hendaknya didahulukan. Adapun pengurus daging kambing, sebenarnya di Indonesia ini karena permasalahannya ada semacam ada kesalahan keyakinan sehingga yang nyembelih kambing itu sedikit sekali. Bukan seperti di sebagian negeri ya, di Arab itu yang kita temui itu nyembelih korban itu sudah menjadi budaya. Kalau keluarganya 5 bisa 4, 5 nyembelih di rumah. Jadi kalau orang ngasih daging kambing itu adalah bukan sepotong. Kita pernah suatu ketika ada tetangga ngasih, Yahya nanti saya kirim daging. Marhaba, saya kebayang waktu di Indonesia dikasih kambing seikat itu, seikat kecil. Sekarang plastik kresek, dulu kan tidak diikat bambu gitu. Tak taunya satu karung, grebek gitu. Apa ini? Daging, separuh kambing dikasihkan buat kita. Jadi kalau ngasih separuh. Jadi, karena permasalahannya keyakinan, kesalahpahaman dianggap nyembelih korban itu seumur hidup sekali. Sehingga Pak Haji yang kaya raya, kalau diajak korban dia bilang, saya sudah tahun lalu. Ini kan problem, ini ustadznya yang bermasalah ini. Ustadznya jarang ngaji, ngerepoti tambahan. Akhirnya betul, sehingga di Indonesia menjadi hobi buat soto. Kan buat soto nggak perlu daging banyak. Kalau di Arab kan langsung daging, mandi, ikan ini, wah itu kan. Ini akhirnya makan soto, disuir-suir begitu. Anda berpikir, hari ini mungkin Anda belum bisa nyembelih korban, tapi Anda beli benih, kambing kecil, nanti setahun kemudian akan gede, Anda sembelih kambing. Kurang seperti itu. Jadi yang penting adalah kejujuran, keseriusan. Kalau memang dikumpulkan lebih manfaat, lebih luas, lebih merata, lakukan itu. Jika ternyata panitianya semaunya sendiri, tukang sembelihnya semuanya sendiri, pasti nanti sudah dia ngira dibatasi, kemudian yang paling gede buat kita. Itu sudah tidak adil, tidak benar ya. Kalau begitu tidak pantas jadi panitia. Insya Allah Anda sebagai panitia yang adil, bijak, mana lebih maslahat, itulah yang terbaik buat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, minta keafdalan untuk sholat taubat, apakah dikerjakan tengah malam? Ada yang bilang ke saya itu harus lebih afdol dikerjakan setelah sholat maghrib menjelang isya. Minta penjelasannya Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah sholat taubat. Sholat taubat yang kubro itu ya sholat tasbih itu disebut sebagai sholat taubat. Sholat tasbih itu disebut sebagai sholat taubat juga karena apa? Berita tentang sholat tasbih itu adalah akan diampuni dosa kecil besar, pokoknya dosa dengan berita itu, sehingga sampai kalau bisa sholat tasbih itu setiap malam, kalau nggak bisa setiap minggu, kalau nggak bisa setiap bulan, kalau nggak bisa setiap tahun, kalau nggak bisa pokoknya jangan mati kecuali pernah sholat tasbih. Biarpun riwayatnya diperselisihkan, adalah itu termasuk bisa kita sebut sebagai sholat tobat. Adapun istilah sholat tobat khusus, tobat namanya aku sholat tobat itu tidak lain adalah sholat hajat untuk diampuni, atau sholat hajat kan termasuk jenis sholat mutlak. Jadi Anda melakukan sholat 2 rakaat apa saja, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, setelah itu Anda minta ampun kepada Allah. Dengan sholat ini semoga diampuni oleh Allah. Jadi melakukan kebaikan namanya sholat. Setelah itu kadang-kadang sholat ini disebut dengan istilah sholat taubat. Maknanya Anda melakukan sholat, kemudian setelah itu Anda melakukan memohon ampun kepada Allah. Dengan sholatku itu ya Allah ampuni dosaku. Kan gitu, tawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan sholat 2 rakaat, ampuni dosaku. Adapun waktunya bebas. Mana yang lebih khusyuk? Cuman kan ada kaidah secara umum, sebaik-baik sholat di tengah malam. Nah itu, malam. Sholat maghrib, ada sholat ba'diyah maghrib. Ada ba'diyah maghrib, bisa Anda lakukan sholat. Kan sudah masuk malam itu. Cuman kalau Anda sertakan di tahajud, boleh. Tapi ada sholat yang kelas-kelas gede, taubat, oke lah. Jadi kan itu sholat yang tidak pernah Anda tinggalkan. Sebenarnya Anda bisa tumbangkan sholat tohat, sholat apa saja. Sholat apa saja bisa Anda jadikan, Anda jadikan pemuqaddimah untuk Anda berdoa. Sholat malam Anda secara umum. Anda berapa rakaat sholat malam. Setelah itu Anda minta ampun kepada Allah dengan sholat-sholat itu. Jadi istilah sholat tobat itu artinya, karena mata kamu banyak dosa dan sebagainya, lakukan sholat 2 rakaat, lalu minta ampun kepada Allah.
Jadi intinya kalau digabungkan dengan hadis lain tentang tawasul dengan amal soleh. Jadi bukan khusus. Akan tapi ada sholat-sholat yang kelas berat ibu. Kok sholat-sholat keras berat itu apa? Qobliyah ba'diyah. Sholat duha. Kemudian apa lagi? Sholat witir. Nah, sholat tasbih dan sebagainya nggak bisa mengalahkan ba'diyah duhur. Nggak bisa mengalahkan ba'diyah maghrib. Sholat tasbih yang katanya beritanya begitu. Karena ba'diyah maghrib tingkatnya lebih tinggi. Cuman karena kita ngajinya jarang, sehingga wah sholat tasbih itu kayak nggak bisa ditinggalkan. Tapi qobliyah subuhnya enggak, ba'diyah maghrib enggak, duha enggak. Duha itu mendekati fardu. Tingkatannya itu. Sholat ba'diyah maghrib mendekati fardu. Qobliyah subuh mendekati fardu. Sholat-sholat kayak tadi disebut apa? Sholat taubat dan sebagainya tentu itu jauh di bawah itu. Adapun sholat hajat bisa dimasukkan di balik sholat duha Anda minta ampun kepada Allah, bisa seperti itu ibu ya, insya Allah. Waktunya kapan saja, hanya yang kami rindu adalah sholat 5 waktu Anda oke. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah selesai, jangan sampai wah saya ngejar hajat apa tadi, taubat sama tasbih, wah sholat tasbih itu kayak menjadi fardu ain, tapi nggak pernah qobliyah subuh, nggak pernah ba'diyah maghrib. Wah ini keblinger orang ini. Ini ada sholat taraweh tapi nggak ba'diyah isya. Ada nggak? Banyak. Nah, ba'diyah isya ini berat, kelas tinggi, yang disebut sebagai penambal kekurangan sholat fardu. Itu kurang lebih seperti itu. Waktunya bebas ibu, Anda boleh. Ya, karena sholat hajat termasuk jenis mutlak itu yang nggak boleh di waktu yang diharamkan. Tidak boleh setelah sholat asar. Kemudian setelah sholat subuh tidak diperkenankan. Itu ya, sholat hajat. Adapun waktu sekarang waktu duha begini Anda ngambil sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat taubah yang Anda sebut dengan taubah, sah saja. Yang tidak lain sholat taubah itu adalah ya sama, tawasul dengan amal soleh dengan sholat. Sholat apa saja bisa Anda jadikan sebagai sholat taubat. Atau Anda mengkhususkan saya sholat taubat untuk diampuni Allah, sah, nggak ada masalah. Cuman jangan dibatasi dengan hanya sholat itu. Ada sholat yang lebih gede yang harus kita perhatikan. Sehingga orang-orang alim itu ngerti apa yang dikerjakan. Ngambil ikan yang gede-gede, bukan yang kecil. Yang gede-gede dulu. Wah, sholat tasbih Masya Allah, tapi nggak pernah ba'diyah isya. Nah ini keblinger banget, sangat itu saja. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu dan Allah mudahkan kita untuk beramal baik dan amal kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.